Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya ingin sharing mengenai sisip tanam di perkebunan kelapa sawit ya, atau sawit yang sudah lanjut usia seperti ini. Kita sisip tanamkan dengan bibit sawit yang baru dan seperti ini. Jadi manfaat sisip tanam ini adalah pengalian hama. Sawit yang sudah usianya lanjut seperti ini, biasanya kita infus di bagian akar ataupun kita injeksi suntik ya. Suntik menggunakan herbisida dengan racun dosis tinggi. Nah, nanti pokok sawitnya ini akan busuk di atas seperti ini. Jadi kalau kita potong nanti bakal menjadi sarang hama kumbang tanduk untuk pokok sawit yang sudah kita tumbang. Tapi kalau kita infus atau suntik mati, untuk pokok sawitnya nanti akan mati di atas seperti ini ya. Nah, seperti ini akan mati. Tapi jangan salah ya untuk rekan-rekan, sisip tanam ini sangat positif sekali dan sangat baik sekali. Cuman poinnya jangan sampai terlalu lama ya. Jadi kalau kita sudah siap tanam bibit sawit baru, artinya kita harus sudah siap pula untuk mematikan pokok sawitnya dengan cara itu tadi, infus atau suntik, injeksi suntik ya di bagian pokok sawitnya. Kalau infus ini kita cari akar yang benar-benar masih aktif, kemudian kita aplikasikan racun, kita beri racun, ataupun kita bisa injeksi suntik ya, kita bur di bagian pokok sawitnya, dibur secara lubang. Nanti kita kasih racun, kemudian kita tutup ya. Nah, itu caranya. Dan untuk sisip tanam ini, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai terlalu lama. Ketika kita sudah mempunyai rencana untuk tanam sawit, bibit sawit yang baru, kita harus segera mungkin untuk mengeksekusi untuk pokok sawit yang sudah lanjut ini ya, supaya pertumbuhan sawit barunya tidak terhambat, bisa maksimal ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Kalau sudah rencana sisip tanam harus segera mungkin. Kalau tidak seperti ini. Ini bibit sawitnya sudah usia tanamnya 3 tahun ya. Bahkan sudah ada yang berbuah. Nah, ini saya perlihatkan untuk sawit yang sudah berbuah. Tidak ada maksimal sama sekali ya. Nah, ini pokok sawitnya terlihat cungkring dan kecil sekali. Sangat memprihatinkan sekali. Jadi bagi rekan-rekan, kalau ada niatan untuk sisip tanam, sangat boleh sekali ya. Kalau sudah punya sawit yang usianya sudah lanjut, kita sisip tanam boleh saja ya. Tapi harus diperhitungkan secara matang ya, agar supaya nanti pertumbuhan sawit barunya tidak terhambat seperti ini. Ini sangat disayangkan sekali. Nah, ini. Biasanya kalau kita infus atau injeksi suntik, untuk pokok sawitnya akan mati seperti ini ya. Mati di atas seperti ini. Nah, ini pasti akan mati. Tapi ini matinya bukan karena racun ya, melainkan mati karena faktor lain. Tidak bisa jadi tersambar petir atau hal lainnya. Bukan infus atau injeksi suntik mati. Dan untuk pokok sawit yang lain masih normal saja ini. Dan untuk usia pokok sawit yang sudah berusia ini, sudah di atas 25 tahun ya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, sedikit saya ulang, untuk sisip tanam ini sangat dibolehkan dan sangat baik sekali. Fungsinya adalah untuk memperalihkan hama ya, yang terutama hama kumbang tanduk. Dan kemudian kita tanam bibit sawit baru. Kemudian langsung kita suntik ataupun kita infus. Itu adalah cara langkah yang paling tepat, yang paling benar ya. Jangan sampai menunggu terlalu lama. Kalau terlalu lama, sayang untuk bibit yang sudah kita tanam ya. Pertumbuhannya tidak maksimal, tentunya akan terganggu seperti ini. Jadi seharusnya sudah jatuh pada panen perdana ataupun sudah produksi untuk sawitnya. Malah ini sebagian belum muncul buah ya. Padahal untuk usia tanamnya sudah relatif usia sudah 3 tahun lebih ini ya. Dan pokoknya untuk pertumbuhannya tidak seimbang,
ada yang besar, ada yang kecil, ya. Jadi sangat disayangkan sekali untuk sip tanam seperti ini yang terlalu lewat, ya. Jadi sebelum saya tutup video ini, saya ucapkan mohon maaf kepada pemilik kebun, ya. Saya buat videonya di perkebunannya. Ini untuk kita jadikan bahan sharing untuk rekan-rekan supaya lebih banyak lagi kita menyelamatkan rekan-rekan kita yang sayang, ya, akan memotong ataupun mematikan pokok sawitnya. Jadi langkahnya harus kita hadapi dengan tepat, ya. Sip tanam, kita tanam bibit sawit, artinya kita langsung suntik ataupun infus untuk pokok sawitnya yang sudah usia. Nah, itu langkah yang paling tepat kalau untuk memperalihkan hama, ya. Kalau kita potong secara langsung, takutnya nanti untuk busuk kayunya ini menjadi sarang hama, baik sarang hama kumbang tanduk, tikus dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau kita matikan secara di atas seperti ini, ya, mudah-mudahan maksimal, hamanya tidak ada nanti. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Yang ada niatan untuk sip tanam seperti ini, cari cara yang tepat, cari cara yang benar supaya pertumbuhan sawitnya nanti, bibit barunya bisa maksimal, ya. Tidak seperti ini. Ini sangat terganggu sekali, sangat lambat sekali untuk pertumbuhannya tentunya gara-gara sip tanam yang kurang tepat ini, ya. Sangat disayangkan sekali. Oke. Cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan, ya, untuk rekan-rekan semua supaya lebih berhati-hati lagi dalam sip tanam. Ini untuk disayangkan sekali, bibitnya pertumbuhannya tidak normal, tidak semestinya. Seharusnya sudah panen perdana, sudah produksi. Ini masih berjuang melawan keadilan, ya, untuk berbagi makanan tentunya dengan sawit yang masih besar ini. Dan untuk pemiliknya semoga segera mungkin untuk mengeksekusi, ya, untuk pokok sawitnya yang sudah usia ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya banyak sekali kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih untuk semua. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.